Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh keberkahan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya, hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hikmah yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagian non-Muslim menuduh umat Islam menyembah batu hitam atau kotak hitam, yaitu Ka'bah. Tuduhan mereka ini sebenarnya sangat mudah dijawab dengan memberikan klarifikasi dari sudut pandang syariat dan logika. Dalam tulisan ini, kami ingin menambahkan sudut pandang lainnya sebagai jawaban dari tuduhan tersebut, yaitu sudut pandang sejarah. Lebih tepatnya lagi, Sirah Nabawiyah. Saat memasuki kota Mekah di tahun 8H, Rasulullah memasuki kota suci itu sebagai pemenang. Dan orang-orang Quraisy yang dulu melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin tertunduk lemah dan kalah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjid Al-Haram dengan merendahkan diri kepada pemiliknya yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada saat tahun penaklukan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sambil membonceng Usama bin Zaid di atas onta beliau, Al-Qashwa. Turut mendampingi beliau, Bilal, Utsman, dan Talha, hingga mendudukkan ontanya di sisi Ka'bah. Nabi kemudian memerintah Utsman, ambilkan kunci Ka'bah. Lalu Utsman menyerahkan kunci pintu Ka'bah kepada beliau. Kemudian Nabi membuka pintunya. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah bersama Usama, Bilal, dan Utsman. Kemudian beliau mengunci pintu dari dalam. Beliau berada di dalam Ka'bah sepanjang siang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, orang-orang bersegera memasukinya dan aku, Abdullah bin Umar, berhasil mendahului mereka. Di dalam Ka'bah, kulihat Bilal berdiri di belakang pintu. Aku bertanya padanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sholat? Bilal menjawab, beliau sholat di antara dua tiang depan ini. Saat itu, Ka'bah terdiri dari 6 tiang yang sejajar 2 baris. Nabi sholat di antara 2 tiang di baris depan dan memposisikan pintu Ka'bah di belakang beliau. Wajah beliau menghadap seperti orang yang masuk antara pintu dan dinding. HR Al-Bukhari non 4 dan Muslim non 329. Az-Zahabi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq yang mendapat cerita dari keluarga Jubair bin Mut'aim bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah, beliau perintahkan Bilal untuk menaiki Ka'bah, lalu mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah. Melihat hal itu, salah seorang anggota klan Quraisy dari Bani Sa'id bin Al-Ash berkomentar, Allah telah memuliakan Sa'id bin Al-Ash. Ia tidak sempat melihat budak hitam ini naik ke atas Ka'bah. Maksudnya Sa'id bin Al-Ash, ayah mereka, sudah meninggal lebih dulu sehingga ia tidak sempat menyaksikan kejadian seorang budak yang dulu dihinakan. Sekarang naik di atas Ka'bah. Urwah bin Az-Zubair berkata, pada hari penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah. Syiar A'lam An-Nubala 2, Persyadan on 111. Pelajaran, umat Islam tidak menyembah Ka'bah, buktinya Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memanjatnya dan naik ke atasnya, atau bahasa yang lebih sederhana, mengizinkan Bilal menginjaknya. Ini bukti jelas bahwa Ka'bah bukanlah Tuhan yang disembah. Tidak mungkin orang yang menyembah sesuatu kemudian berani menginjaknya. Bahkan hingga saat ini kita saksikan petugas yang memasang kiswah Ka'bah dan yang membersihkannya naik ke atas Ka'bah. 15 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kesetaraan. Bagaimana Bilal yang merupakan seorang budak, Usamah bin Zaid anak dari seorang mantan budak, dan Utsman bin Affan keluarga Quraisy dari klan Bani Umayyah yang terhormat. Mereka bersama setara. Mereka semua menemani Rasulullah
di dalam Ka'bah. Hari ini, peradaban modern menganggap mereka yang memulai ide kesetaraan ini. Jauh. Sejak dulu Islam sudah berpandangan visioner dan moderat. Orang-orang kafir Quraisy memuliakan Ka'bah. Di sisi lain, mereka menganggap manusia itu tidak setara. Terlihat dari ucapan salah seorang anggota keluarga klan Sa'id bin Al-Ash yang merendahkan Bilal. Terima kasih sudah menonton. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga apa yang telah dibahas bermanfaat, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.